Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo semuanya, selamat datang di podcast Walu Area. Kali ini dengan aku Amel Dan aku Fitria bakal ngebahas suatu hal yang penting banget tapi masih dianggap sepele bagi banyak orang, yaitu kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab guru BK. Nah, hal ini penting banget untuk dibahas karena masih banyak banget orang yang mikir kalau kesehatan mental itu hanya tanggung jawab diri mereka sendiri dan juga guru BK. Padahal nih ya, banyak pihak yang bersangkut pautan dengan kesehatan mental di sekolah. Contohnya teman, ataupun guru, dan juga bisa kepala sekolah. betul banget. Coba deh kalian bayangin tiap hari datang ke sekolah udah bawa pelajaran banyak, apalagi bawa beban pikiran yang udah mikirin tugas atau bahkan punya masalah di rumah atau bahkan sama teman gitu. Itu juga bisa ganggu konsentrasi kalian dalam belajar loh. Bener, dan bukan cuma siswa lo yang bisa stres, tapi guru juga. Mereka mempunyai tekanan untuk menyusun materi, membuat soal, apalagi yang paling penting nih, memahami siswa-siswanya dengan berbagai karakter. Ada yang chaos, ada yang baik, dan bermacam-macam lainnya. Jadi, jangan cuma guru BK aja yang diandalkan untuk menyembuhkan kesehatan mental, tetapi juga membutuhkan support dari berbagai pihak. Misalnya, guru mata pelajarannya bisa mulai lebih peka terhadap kondisi siswanya. Nah, gak marah kalau ada siswa yang terlambat atau telat mengumpulin tugas. Tapi, cari tahu dulu kenapa mereka telat mengumpulkan tugas tersebut. Dan juga gak cuma guru yang harus ngertiin, teman-teman juga harus mempunyai empati sesama teman atau ke guru juga, karena mereka juga capek loh. Iya, bener banget. Sekolah juga bisa ngadain program rutin, yaitu misalnya peer counseling, kelas mindful, dan juga Ada Ayes Corner yang sudah ada di SMP Wijaya Putra. jangan lupa satu lagi, yaitu konselor sebaya. Iya. Nah, di SMP Wijaya Putra terdapat organisasi yang bernama Konselor Sebaya. Konselor Sebaya ini berfungsi untuk menjadi tempat curhat para murid-murid yang tidak tahu nih mau curhat ke siapa selain ke konselor sebaya. Iya, betul banget tuh. Kalau kalian takut cerita ke teman, takut bocor nih, atau bahkan cerita ke guru, takut dibilangin ke ortu, bisa tuh curhat ke konselor sebaya. Tapi yang paling penting itu adalah peran orang tua di rumah untuk membangun karakter anak. Jadi kesimpulan pada perbincangan kali ini yaitu kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab guru BK, melainkan tanggung jawab semua pihak yang bersangkut pautan dengan kesehatan mental tersebut. Jadi harapannya setelah kalian menonton video ini, kalian memiliki empati sesama teman dan juga lebih peduli kepada guru untuk membangun lingkungan sekolah yang sehat secara mental Dan juga emosional. Iya. Sekian dari kami. Bila ada salah kata ataupun salah percakapan, kami berdua, saya Amel dan saya Fitria. memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, selamat datang di podcast Walu Area. Kali ini dengan aku Amel Dan aku Fitria bakal ngebahas suatu hal yang penting banget tapi masih dianggap sepele bagi banyak orang, yaitu kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab guru BK. Nah, hal ini penting banget untuk dibahas karena masih banyak banget orang yang mikir kalau kesehatan mental itu hanya tanggung jawab diri mereka sendiri dan juga guru BK. Padahal nih ya, banyak pihak yang bersangkut pautan dengan kesehatan mental di sekolah. Contohnya teman, ataupun guru, dan juga bisa kepala sekolah. betul banget. Coba deh kalian bayangin tiap hari datang ke sekolah udah bawa pelajaran banyak, apalagi bawa beban pikiran yang udah mikirin tugas atau bahkan punya masalah di rumah atau bahkan sama teman gitu. Itu juga bisa ganggu konsentrasi kalian dalam belajar loh.
Bener, dan bukan cuma siswa lo yang bisa stres, tapi guru juga. Mereka mempunyai tekanan untuk menyusun materi, membuat soal, apalagi yang paling penting nih, memahami siswa-siswanya dengan berbagai karakter. Ada yang chaos, ada yang baik, dan bermacam-macam lainnya. Jadi, jangan cuma guru BK aja yang diandalkan untuk menyembuhkan kesehatan mental, tetapi juga membutuhkan support dari berbagai pihak. Misalnya, guru mata pelajarannya bisa mulai lebih peka terhadap kondisi siswanya. Nah, gak marah kalau ada siswa yang terlambat atau telat mengumpulin tugas. Tapi, cari tahu dulu kenapa mereka telat mengumpulkan tugas tersebut. Dan juga gak cuma guru yang harus ngertiin, teman-teman juga harus mempunyai empati sesama teman atau ke guru juga. Karena mereka juga capek loh. Iya bener banget, sekolah juga bisa ngadain program rutin, yaitu misalnya peer counseling, kelas mindful, dan juga ada IDS Corner yang sudah ada di SMP Wijaya Putra. jangan lupa satu lagi, yaitu konselor sebaya. Iya. Nah, di SMP Wijaya Putra terdapat organisasi yang bernama Konselor Sebaya. Konselor Sebaya ini berfungsi untuk menjadi tempat curhat para murid-murid yang tidak tahu nih mau curhat ke siapa selain ke konselor sebaya. Iya betul banget tuh. Kalau kalian takut cerita ke teman, takut bocor nih, atau bahkan cerita ke guru, takut dibilangin ke ortu, bisa tuh curhat ke konselor sebaya. Tapi yang paling penting itu adalah peran orang tua di rumah untuk membangun karakter anak. Jadi kesimpulan pada perbincangan kali ini yaitu kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab guru BK, melainkan tanggung jawab semua pihak yang bersangkut pautan dengan kesehatan mental tersebut. Jadi harapannya setelah kalian menonton video ini, kalian memiliki empati sesama teman dan juga lebih peduli kepada guru untuk membangun lingkungan sekolah yang sehat secara mental dan juga emosional. Iya. Sekian dari kami. Bila ada salah kata ataupun salah percakapan, kami berdua, saya Amel dan saya Fitria, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.